Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 2 di sini, di mana dalam pertemuan 11 kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial, budaya moral, dan etika perusahaan. Oke, sebelum lebih lanjut mendalami dan membahas materi pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015. Yang kedua, ada Rini Setianingsih dengan NPM 1910104024. Lalu ada Titi Ipin Devina Damayanti dengan NPM 1910104049. Dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sheila Marlina Bahari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa materi yang akan dibahas dalam tanggung jawab sosial perusahaan ini. Yang pertama adalah pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini atau Corporate Social Responsibility atau CSR menurut World Business Council on Sustainable Development atau WBCSD adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan atau behavioral ethics dan juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economy development. Materi yang berikutnya yaitu adalah jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Terdapat 3 jenis kepentingan pada saat ini cenderung terabaikan oleh perusahaan pada saat ini juga. Antara lain, yang pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya atau shareholder, sedangkan masyarakat di sekitar tempat perusahaan tersebut kurang diperhatikan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Sementara itu, sebagian besar keuntungan ataupun manfaat yang diperoleh dari perusahaan sendiri hanya dinikmati oleh para pemilik saham perusahaan saja. Lalu yang ketiga, masyarakat sekitar juga menjadi korban perusahaan. Sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum atau regulasi yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik. Materi yang berikutnya yang akan dibahas di sini masih dengan topik yang sama, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang akan dibahas di sini mengenai konsep triple bottom line, di mana istilah triple bottom line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 di dalam bukunya Cannibal with Forks, The Triple Bottom Line of 20th Century Business. Bahwasannya, ia menjelaskan bahwa pandangan mengenai perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu ada profit, people, dan planet. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya masih berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ada materi mengenai corporate citizenship, di mana corporate citizenship ini merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan juga berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak, baik pelanggan atau customer, lalu ada pemasok atau supplier, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Tujuan dari adanya GCC ini adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Ada 4 manfaat yang diperoleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan GCC, antara lain, yang pertama, meningkatkan reputasi manajemen atau reputation management. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi kesuksesan bagi sebuah perusahaan.
Reputasi yang positif perlu dibangun dan juga dikelola oleh perusahaan secara serius. Lalu manfaat yang kedua yaitu mengenai mempermudah dalam mengelola profil risiko atau risk profile dan manajemen risiko atau risk management. Beberapa risiko potensial yang mungkin akan menimpa suatu perusahaan perlu diantisipasi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang merugikan bagi perusahaan. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovatif, terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat berkembang dengan pesat apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan juga inovasi yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Lalu manfaat dari GCC yang terakhir itu, yaitu mengenai meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan biaya atau cost reduction. Lalu, materi yang berikutnya masih berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu adalah manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan ini. Terdapat 4 manfaat yang diperoleh oleh perusahaan jika perusahaan tersebut mengimplementasikan CSR di dalam perusahaannya, antara lain, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan juga berkelanjutan, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal atau capital. Lalu yang ketiga, manfaat dari CSR ini, perusahaan juga dapat mempertahankan sumber daya manusia atau human research yang berkualitas. Lalu manfaat yang terakhir yaitu perusahaan juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis atau critical decision making dan juga mempermudah pengelolaan manajemen atau risk management. Pada saat ini, CSR ini dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR ini lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR sendiri dapat dibangun komunikasi yang efektif dan juga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan juga masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Baik, materi yang kedua yang akan dibahas pada pertemuan ini mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan sendiri memiliki beberapa materi di dalamnya, antara lain yang pertama adalah pengertian budaya perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah kumpulan dari nilai-nilai atau values dan juga unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan tersebut. Budaya perusahaan ini merupakan hasil penggalian dari perjalanan panjang suatu perusahaan dalam menghadapi lingkungan atau environment yang berubah atau turbulence dan juga kristalisasikan serta dirumuskan dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan lain dan juga berbagai tantangan yang berasal dari luar perusahaan. Materi yang berikutnya mengenai falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan ini atau komponen psikologi merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi pandangan hidup atau way of life serta pedoman dasar atau basic guidance setiap karyawan di dalam mengemban tugasnya masing-masing. Falsafah perusahaan ini senantiasa memberikan ruh dan juga menjadi landasan di dalam menetapkan kebijakan, sistem, prosedur, peraturan perusahaan, termasuk strategi yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan. Falsafah perusahaan sering disebut juga kredo perusahaan. Falsafah perusahaan ini diciptakan agar pernyataan misi atau mission statement mengandung makna yang dalam dan terpatri dalam hati sanubari setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya adalah PT Astra International Tbk, jauh hari sebelum menetapkan GCC di perusahaan tersebut, ternyata perusahaan tersebut telah memiliki falsafah budaya yang disebut dengan catur dharma, yang merupakan menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, saling menghargai, dan membina kerjasama dan juga berusaha mencapai yang terbaik. Teddy Rahmat,
yang saat itu menjabat sebagai CEO di Astra International pada tahun 1980-an, pernah mengatakan bahwa esensi budaya perusahaan adalah sebuah kepemimpinan. Beliau termasuk orang pertama yang menganggap perlu adanya budaya dan juga tata nilai, sekaligus yang ikut menjalankan dan mendorongnya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan budaya perusahaan yang sesuai sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan serta mengendalikan tingkah laku dalam berbisnis. Baik, masih berkaitan dengan materi budaya perusahaan yang akan dibahas di sini yaitu mengenai nilai-nilai budaya. Budaya perusahaan merupakan prinsip dasar atau basic principle dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage dan daya saing sebuah perusahaan. Budaya perusahaan ini juga harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang tercermin dari visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nilai budaya atau value of culture adalah sesuatu yang dimiliki, dianut, dan dipercayai bersama oleh seluruh karyawan perusahaan yang tercermin pada norma perilaku dalam aktivitas sehari-hari. Ada beberapa contoh nilai-nilai budaya yang sering dipraktikkan oleh sebuah perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kerja keras, di mana nilai kerja keras ini merupakan suatu usaha bersungguh-sungguh tanpa melakukan penundaan waktu, artinya pekerjaan yang bisa diselesaikan pada hari ini akan diselesaikan pada hari ini juga. Lalu nilai budaya yang kedua yaitu adalah disiplin. Disiplin sendiri memiliki arti yaitu menepati janji yang telah disanggupi, menepati kesepakatan bersama, serta dapat dijadikan teladan yang baik. Nilai budaya yang ketiga yaitu adalah integritas atau integrity. Nilai integritas ini ditunjukkan dari sikap yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, kesesuaian antara perkataan dan juga tindakan, serta tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan. Lalu nilai budaya yang keempat yaitu adalah pembelajaran atau learner. Nilai ini ditunjukkan dari sikap yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta bersedia menjalankan pendidikan profesi berkelanjutan atau PPL sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu adalah kerjasama atau teamwork, di mana nilai kerjasama ini ditunjukkan dengan kesediaan untuk memberikan dan juga menerima kontribusi dari atau kepada sesama karyawan, atasan, atau pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu mengenai saling menghargai. Nilai ini ditunjukkan dengan penghargaan terhadap individu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pihak lain. Lalu selanjutnya ada nilai budaya inovatif atau inovatif. Nilai inovatif ini ditunjukkan dengan penuh gagasan atau kreatif, aktif, dan juga menyukai tantangan. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu adalah terampil, di mana nilai ini ditunjukkan dengan menguasai pekerjaan, cepat, tanggap, dan akurat. Lalu nilai budaya yang terakhir yaitu adalah bersih atau clean, di mana nilai ini ditunjukkan dengan transparansi dalam pengelolaan dan terpercaya di mata masyarakat dan juga para pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Saya Anggun Prihati dari NPM 1910104060 akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai hubungan GCG dengan budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture adalah sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dalam perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Hubungan antara GCG dan budaya perusahaan berbanding lurus, yang mana GCG pada perusahaan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa budaya perusahaan yang kuat dan dijalankan secara konsisten, maka implementasi GCG akan mengalami kesulitan, bahkan akan mengalami kegagalan. Nilai dasar dan pedoman perilaku. Dalam pedoman perilaku etika perusahaan yang ditetapkan oleh direksi, terkandung nilai-nilai etika atau moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nilai dasar atau basic value yang terkandung dalam istilah bersih, transparan, dan profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan moral bersih. Dalam istilah bersih, terkandung nilai integritas, kredibilitas, jujur, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berikut ini merupakan beberapa contoh perilaku yang terkait dengan gerakan moral bersih. Yang pertama, tidak melakukan suatu perbuatan tercela. Yang kedua, tidak melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, tidak menerima pemberian apapun. Dan yang keempat, selalu bersikap jujur. Nilai dasar yang kedua adalah gerakan moral transparan. Dalam istilah transparan atau transparansi, terkandung nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, keterbukaan, serta auditable. Transparan berarti segala kegiatan yang dilaksanakan dan informasi yang dimiliki dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Nilai dasar yang ketiga adalah gerakan moral profesional. Dalam istilah profesional terkandung nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan. Bersikap profesional berarti memiliki tekad bekerja secara sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja atau kinerja terbaik dengan mengerahkan segenap kompetensi yang dimiliki secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa contoh perilaku yang terkait dengan gerakan moral profesional. Yang pertama, memberikan hasil yang terbaik. Yang kedua, memiliki visi yang jelas dan kompetensi yang memadai. Yang ketiga, dapat bekerja sama dalam kelompok. Dan yang keempat, memiliki sikap kreatif dan inovatif. Tujuan dan implementasi gerakan moral bersih, transparan, dan profesional. Gerakan moral BTP di perusahaan dilakukan dengan tujuan agar yang pertama, terwujudnya good corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. Yang kedua, terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, terbangunnya citra atau image perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lain di luar perusahaan. Yang keempat, terhindarnya praktik-praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Selanjutnya, implementasi gerakan moral BTP. Banyak perusahaan yang telah mempraktikkan gerakan moral bersih, transparan, dan profesional atau BTP. Hanya saja belum diformalkan dalam suatu keputusan manajemen perusahaan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang sadar akan pentingnya implementasi gerakan moral bersih, transparan, dan profesional, dapat digunakan sebagai salah satu langkah awal penyerapan good corporate governance pada perusahaan. Yang pertama, GCG dan ajaran agama. Konsep tentang GCG secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama yang ada. Prinsip-prinsip GCG selaras dengan ajaran agama, khususnya agama Islam. Dimensi moral dari penerapan GCG antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan kewajaran. GCG merupakan suatu upaya perusahaan untuk menuju pusat spiritual seperti keterbukaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Yang kedua, GCG dan spiritual company. GCG sangat erat kaitannya dengan spiritualitas yang bersumber pada ajaran agama. Perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis dapat berkembang pesat sehingga menjadi sustainable company. Perusahaan yang termasuk kategori spiritual company menjadikan GCG sebagai pedoman dan nilai perusahaan yang dijunjung tinggi. Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh apabila menjalankan aspek spiritualitas dalam bisnis sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan atau fraud yang merugikan berbagai pihak. Yang kedua, perusahaan dan kinerja perusahaan meningkat karena karyawan bekerja dengan tenang dan memiliki moto kerja adalah ibadah. Yang ketiga, suasana kerja yang harmonis karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan dan pemimpin perusahaan. Yang ketiga, citra positif perusahaan menjadi meningkat. Dan yang kelima, perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Yang ketiga, GCG dan Spirit Piagam Madinah. GCG dan Piagam Madinah. Konsep tentang good governance ternyata sangat erat kaitannya dengan aspek moralitas yang berlandaskan ajaran agama. Masyarakat madani akan lebih mudah terwujud apabila good governance dapat dijalankan secara konsisten di pemerintahan, perusahaan, dan komunitas publik. Masyarakat madani dipercaya sebagai konsep ideal yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membimbing dan memimpin umatnya di Madinah. Selanjutnya, Spirit Piagam Madinah.
Dalam Piagam Madinah disebutkan terdapat dua hal utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menguatkan hubungan vertikal kaum muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana masjid, dan mempererat hubungan horizontal terhadap sesama muslim melalui persaudaraan antara umat Islam dengan non-Islam. Spirit yang terkandung dalam Piagam Madinah diharapkan dapat mendorong implementasi good governance di pemerintahan, perusahaan, maupun komunitas publik. Yang keempat, GCG di lembaga keuangan Islam. Prinsip syariah erat sekali hubungannya dengan prinsip GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil yang berarti lebih menonjolkan aspek win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis. Lembaga keuangan Islam di Indonesia perlu menjalankan praktik GCG dalam praktik bisnisnya. Peranan Dewan Syariah Nasional atau DSN sangat penting agar pelaksanaan GCG di lembaga keuangan Islam dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman terhadap nilai-nilai GCG yang bernilai Islami oleh industri jasa keuangan Islam akan berdampak pada tercapainya 3 tujuan penerapan Good Corporate Governance sebagai berikut. Yang pertama, semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan Islam. Yang kedua, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan terpelihara. Yang ketiga, keberhasilan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Selanjutnya ada etika bisnis, di mana etika bisnis ini adalah cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan masyarakat. Etika bisnis ini mencakup bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Peran etika bisnis yaitu untuk membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Standar etika bisnis ini terdapat beberapa. Yang pertama adalah etika bisnis dengan karyawan atau pekerja, kedua etika bisnis dengan rekan atau ketiga dengan konsumen, 4 pesaing, yang kelima investor atau kreditor, ketujuh masyarakat sekitar, yang kedelapan penyelenggaraan negara atau pemerintah, yang kesembilan organisasi profesi dan media massa. Dalam pelaksanaan etika bisnis ini prakteknya dapat melanggar etika yang terjadi di negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG. Skandal Enron dan WorldCom terjadi karena mengabaikan aspek moral yang terkandung dalam prinsip GCG. Sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila karyawan atau manajemen berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis, maka dapat terjadi karena kecurangan yang sangat merugikan perusahaan yang berakhir dengan kebangkrutan. Kemudian ada etika kerja, di mana etika kerja ini mengatur hubungan antar individu di dalam perusahaan. Etika kerja ini dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit individu. Dalam etika bisnis ini berdasarkan nilai luhur yang tinggi dan berkembang sebagai perusahaan efektif. Dalam etika kerja yang pertama ada segenap pengusaha perusahaan harus patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan, termasuk budaya perusahaan. Yang kedua, segenap insan perusahaan harus menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Yang ketiga, segenap insan perusahaan harus mampu menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi baik perusahaan maupun informasi yang berkaitan dengan pihak yang berhubungan bisnis dengan perusahaan. Ada konflik etika bisnis, ada dua konflik. Yang pertama, informasi rahasia dan konflik kepentingan. Yang pertama, informasi rahasia ini dapat dilindungi oleh hukum apabila informasi berharga untuk pihak lain dan pemilik melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya. Beberapa kode etik yang perlu dilakukan karyawan itu harus selalu melindungi informasi rahasia perusahaan dan termasuk hakir, serta harus memberikan aspek
respect terhadap hak yang sama dari pihak lain. Kedua, konflik kepentingan ini dapat timbul bila karyawan dan perusahaan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi di dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada etika profesi atau profesional etik. Yang pertama ada aturan etika akuntan manajemen, di mana profesi akuntan manajemen ini merupakan salah satu profesi penting menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas bisnis. Dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan lingkungan kerja nyata. Akuntan manajemen ini dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait. Standar etika akuntan manajemen itu dampaknya pertama kompetensi, kedua kerahasiaan, tiga integritas, dan empat objektivitas. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua mengevaluasi, tiga pengendalian, empat menjamin pertanggungjawaban sumber, yang kelima pelaporan eksternal. Dalam peran profesi akuntansi manajemen dalam implementasi gaji, yang pertama ada prinsip kewajaran, di mana akuntan manajemen itu harus tetap menjaga kepercayaan publik dari masyarakat dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas serta tetap memegang etika profesi untuk mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan. Kedua, prinsip akuntabilitas, di mana akuntan manajemen ini melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi akuntansi dalam laporan keuangan dan melaporkan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, klasifikasi, dan penyajian dari laporan tersebut. Yang ketiga, prinsip transparansi, di mana akuntan manajemen ini dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat, dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama. Terakhir adalah prinsip responsibility, di mana cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya ada yang kedua, aturan etika atau kode etik auditor internal. Yang pertama, auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Yang kedua, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau terhadap yang dilayani. Yang ketiga, tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal. Keempat, harus menarik dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, yang dapat menimbulkan prasangka yang melakukan kemampuannya untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab profesi secara objektif. Yang kelima, tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasi yang dapat diduga mengurangi pertimbangan profesionalnya. Yang keenam, melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesi yang dimilikinya. Yang terakhir ada harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi SPAE. Oke, selesai sudah materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata maupun salah ketik, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan.